Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dua Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Kata Daud, "Masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan?" Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kata raja, "Tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul, supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Lalu kata Ziba kepada raja, "Masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya." Raja bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Mefiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Lalu Mefiboset sujud dan berkata, "Apalah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, "Semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya, supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan makan sehidangan dengan aku senantiasa."
Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada raja, "Hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Demikianlah Mefiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mefiboset. Jadi, Mefiboset tinggal di Yerusalem, sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang. Renungan pada saat ini diberi judul Kasih Tanpa Batas. Mau diceritain apa? Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Mefiboset. Siapa? Mefiboset. Ia adalah cucu Saul, anak Yonatan, sahabat Daud. Dia lahir bukan sebagai seorang penyandang disabilitas. Akan tetapi, pada usia 5 tahun, ketika Mefiboset sedang digendong oleh pengasuhnya, mereka mendengar berita kematian Yonatan, ayah Mefiboset. Lalu pengasuhnya membawanya lari untuk mengamankannya. Namun karena tergesa-gesa, mereka terjatuh. Sehingga akhirnya Mefiboset menjadi penyandang disabilitas kaki. Bersama dengan pengasuhnya, Mefiboset kecil diamankan di Lodebar, yakni sebuah kota di Gilead di sebelah timur Yordan. Beberapa tahun kemudian Raja Daud mencari dan kemudian menemukannya. Daud lalu mengajak Mefiboset tinggal di dalam kerajaannya, memulihkan warisan Saul untuknya, dan Mefiboset diizinkan untuk hidup dan tinggal di istananya. Alkitab menuliskan bahwa Mefiboset makan sehidangan dengan raja. Makan sehidangan dengan raja menunjukkan bahwa Daud menghormati Mefiboset dan memberinya tempat tetap di meja makannya, bukan dengan memberikan nafkah. Daud mungkin berharap Mefiboset setia kepadanya. Mengapa Daud bersusah payah mencari anak keturunan Saul yang masih tertinggal? Ini semata-mata karena Daud mengingat perjanjian Daud dan Yonatan. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Samuel pasal 20. Daud mengingat akan kasih Yonatan yang telah menyelamatkannya dari kemarahan Saul ayahnya. Dan kali ini Daud mewujudkan kasihnya kepada anak sahabatnya ini dengan mencarinya dan menerimanya sebagai layaknya dia menerima Yonatan sahabatnya. Tanpa mempertimbangkan kondisi fisik Mefiboset sebagai penyandang disabilitas kaki, dia makan bersama dalam satu meja. Dari kisah ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, Daud mengasihi Mefiboset seperti halnya Daud mengasihi Yonatan sahabatnya. Yonatan adalah anak raja pertama Israel, yakni Saul. Daud dan Yonatan bersahabat karib. Mereka saling mengasihi, seperti kasih mereka terhadap diri sendiri. Karena itu mereka saling menyelamatkan. Ketika Daud dalam bahaya, Yonatan menyelamatkannya. Mesti kala itu, Yonatan harus bertentangan dengan ayahnya. Hingga akhirnya Yonatan meninggal, dan Daud mendengar bahwa masih ada anak keturunan sahabatnya yang masih hidup. Daud pun menunjukkan kasihnya kepada anak sahabatnya tersebut. Kasih yang ditunjukkan Daud kepada Mefiboset tidak memandang keadaan Mefiboset sebagai penyandang disabilitas kaki. Ia mengasihi Mefiboset. Itu saja. Dan yang kedua, mendudukkan Mefiboset dalam kesetaraan. Di dalam kerajaannya, Daud memberikan tempat bagi Mefiboset. Tidak hanya tempat untuk tinggal, juga warisan ayahnya dipulihkan juga. Hal lainnya, Mefiboset selalu makan sehidangan dengan raja. Hal ini menunjukkan bagaimana Daud menghargai, mengasihi Mefiboset tanpa memandang keterbatasan fisik yang disandang oleh Mefiboset.
Belajar dari Daud dan Mefiboset barangkali dalam kehidupan kita berkeluarga, berjemaat, ataupun bermasyarakat, kita diperhadapkan pada sesama kita yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, maupun sosial. Apakah yang akan kita perbuat apabila dalam keluarga kita ada seorang penyandang disabilitas? Akankah kita menempatkan mereka sejajar dengan anggota keluarga yang lain? Memberinya kesempatan untuk mengajukan pendapat, memberi kesempatan untuk belajar. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Sudahkah kita memberikan porsi pelayanan untuk saudara kita, para penyandang disabilitas? Mari kita mengasihi tanpa batas. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerendahan, memohon agar Engkau memberikan kami anugerah untuk mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Ajarkan kami untuk melihat setiap individu dengan mata kasih, tanpa memandang latar belakang atau keadaan mereka. Kiranya kasih ini mengalir dalam tindakan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami juga ingin mendoakan setiap keluarga, khususnya keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan. Bantu mereka untuk mendudukkan para penyandang disabilitas dalam kesetaraan, agar mereka dapat berkontribusi dan merasakan cinta seperti menerima dari masyarakat. Berikan hikmat kepada semua orang untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur dan kesempatan untuk berdoa dan bersyafaat bagi sesama. Semoga setiap permohonan yang kami panjatkan menjadi wujud nyata dan kasih dan perhatian kita terhadap satu sama lain. Kami percaya bahwa dengan anugerah-Mu, kami dapat menciptakan dunia yang penuh kasih dan kesetaraan bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.